Orang tidak diketahui ataupun dikasat mata itu ya udah sekarat itu, dia udah ibaratnya udah ngamuk-ngamuk. masih doyan anak putu kita, berarti ada mengkanan kan urusannya dari kita. Di daerah Cirebon, di suatu desa yang tepatnya desa Situpatok, ada bendungan yang terkenal dengan keindahannya. Di balik keindahan tersebut, ada cerita mistis dari warga setempat. Konon, menurut warga setempat, kerap terjadi adanya korban yang disebabkan dari hal-hal mistis. Untuk dari itu, tim kami mencari tahu kebenaran dari hal tersebut. Nah, dulu itu air apa yang di danau itu bukannya danau, dulu itu pemukiman ataupun warga. Nah, warga Situpatok itu dulunya di sini, di tempat kerendaman air itu. Nah, dulu bukan namanya Situpatok, bukan itu, namanya Pagar Bumi. Nah, nama Situpatok setelah di zaman Belanda dipindahin, ditempatin ke tanah pesawaan itu di sisi Kelor, dia dinamain Situpatok. Jadi nama pagar betisnya hilang. Nah, dulu Situpatok di sini, warganya, penduduknya yang direndam air. Keceritaan waktu kejadian awal di sudah yang pernah dibawa sama orang yang tidak diketahui ataupun dikasat mata itu dulu tuh orang ngikutin orang tua kita. Nah, orang tua kita itu kan lagi nyangkul. Nah, dia tuh mandi-mandian karena umur masih kecil. Nah, waktu itu tadinya ada 3 orang, itu kakak beradik. Nah, yang satu hilang, itu yang 2 itu nggak kelihatan. Nah, ada aja sih golongan 2 jam ataupun 2 jam setengah sih ada, itu dibawa sama orang yang tidak diketahui itu. Nah, begitu orang tua kita waktu itu nanya, nah, kok aja masih doyan anak putu kita, berarti ada mengkanan kan urusannya dari kita, dari orang tua. Nah, cara punekin kilamunan iya kayak kon mending anak putu doyan kini kayaknya pengen dijadi kenapa. Nah, kalau ndak suwe begitu wiswaya islah penerap maghrib kayak bisa lah sih iku datang lagi. Adanya di tempat yang kemarin, yang tadi lagi itu adanya, tiba-tiba dia bilang ke orang tua itu, bilang manggil emak gitu. Nah, ditanyain sama orang tua, tadi dibawa kemana cuy? Nah, dia bilang dia dibawa sama orang dia itu memalakan, cantik sekali itu, banyak orang katanya tuh cantik banget, maju rambutnya panjang dia tuh. Nah, dia tuh dia timban, kasih makan, kasih minum tuh. Nah, terus di luar nalar itu nggak ada, bilangnya ada gedung-gedung tinggi, banyak-banyak mobil gitu. Nah, pokoknya kayak istana lah gitulah, rumah-rumah tingkat gitulah, gedung-gedung tinggi, terusnya banyak-banyak mobil. Dia dikasih makan apa gitu. Dia cerita tuh. Itu dari habis hilang. Nah, terus dibawa itu orang tuh si anak tuh diceritain lagi terus dia ambakan itu namanya napasnya enak Jung, di dalam air enak aja, kayak lemah aja, enak kayak kita di alam ini, jadi lemah aja ini lemah. Berarti kan dia mungkinnya guyon, kayaknya ya ngajak guyon ya tuh.
pernah jadi kejadian lain itu lagi di waktu dulu lah, karena dia masih mungkin belum banyak penduduk, terus masih pengurusnya masih ya bangsanya masih belum ada orang. Ada lagi yang yang namanya itu buncul itu, dia yang berbentuknya seperti pendil, seperti pendil, dia kelihatan matanya aja. Nah itu namanya buntutnya. Memang kalau berupa macam-macam, berupa rambut ataupun berupa kelasa ataupun berupa teman gitu. Nah, yang kejadian yang kemarin yang dulu lah itu sih. Tapi alhamdulillah sekarang sih sudah mengurang ataupun tidak ada lah, sudah mengurang. Ini sudah tidak ada. Ya, emang kalau di sini banyak sih, tapi yang kelihatan itu tinggal ada berapa lah. Ya pertama itu Buyut Pangarang Kotak, nah terus Sukmajati, terus Nindendra, Belangyang, Buyut Duwur, Buyut Depok Kendek, Buyut Lowong, dan banyak sih, Buyut Boma, Buyut Singakerti, terus Buyut Bangkawarak, Buyut Buyut Empor, Buyut Pincang itu, terus Putri Sawal, banyak. Apalagi yang terpendam di air. Kejadiannya itu gimana, pas disuruh Jaro jam 7 naik ke atas, pas naik ke atas ke sana beliau itu lari ke sini lagi, malah dia tuh ngoceh dengan bahasa asing, bahasa Sunda, ngocehnya bla-blanya gini, ada dari ini. Beliau itu kayak orang kesurupan. Pas saya ketemuin kejadian itu, pas saya tanyain apa yang dibaca pas dari wah saya Pak Konsennya. Ternyata saya tanyain, dia udah sekarat gitu, dia udah ibaratnya udah ngamuk-ngamuk. Pas saya disterilin, didoain sama dikasih air, dia sadar itu, Bapak dari mana? Saya dari tangga sebelah. Ternyata apa yang Bapak inginkan di sini, kata saya itu. Ternyata saya tanyain terus, dikorek terus, dia nggak mau jawab. Terus saya tanyain, ini demi keselamatan Bapak, kalau mau Jaro di sini dengan baik-baik, dengan sopan, apa yang diungkapkan di sini harus kita jangan yang aneh-aneh. Pas saya tanyain lagi, dia nggak mau jawab. Akhirnya saya gembleng terus, ternyata beliau jawab. Ternyata dia mau di sini tuh mau minta nomor togel. Makanya dia di sini nggak boleh kalau ada yang minta-minta yang kayak gitu. Kalau di sini bolehnya orang Jalo silakan bertawasul sama orang-orang yang ibaratnya ahli atau orang para wali di sini yang mau Jaro silakan mangga, tapi dengan cara yang bagus, jangan yang aneh-aneh yang seperti tadi. Beliau namanya Agus, tetangga sebelah. Ternyata beliau tuh minta nomor togel. Ternyata di sini tuh orang tuh kayak mau dibalangin atau disurupin di sini tuh. Makanya beliau tuh ngamuk-ngamuk di sini. Makanya saya disterilin sama uas saya, dia sadar. Saya tanyain tuh, beliau minta nomor togel. Kan di sini nggak boleh kalau orang Jaro di sini yang minta yang aneh-aneh. Nah, gitu ceritanya. Nah, pas gitu saya suruh dudukin dulu orangnya, suruh didoain, suruh sterilin, tanyain, terus saya langsung suruh pulang orangnya. Karena orang di sini yang mau Jaro siapa aja, yang penting niatnya bagus. Di sini karena tempat ibadah, tempat para wali, tempat keramat, kita tujuannya apa, kita harus jelas. Jangan sampai kayak teman saya atau tetangga saya yang tadi bilangnya yang macam-macam. Itu yang pernah kejadian aneh di sini. Nah, terus ada lagi orang jauh, misalnya yang dari luar kota, pernah ke sini Jaro sama. Cuma dia orang musafir dari Karawang, gitu, teman saya. Pas Jaro ke sini, teman saya
beliau tujuannya katanya bagus, kayak orang alim lah, pakai sorban, pakai ini. Pas ziarah ke sana, dia itu beda lagi permintaannya, sama kayak gitu lagi. Tujuannya apa? Ternyata mau ngambil barang yang dari sini. Ternyata dia tuh kayak seperti orang dibalangin tuh. Pas orang ziarah lagi itikaf di depan makam, beliau kayak orang nggak sadar gitu, sampai digedugin kepalanya di situ. Pas saya tanyain, kata wasanya, kamu minta apa di sini? Ternyata mau ngambil barang-barang pusaka di sini. Kalau di sini kan nggak boleh. Kalau kita orang ziarah ya ziarah apa aturan yang ada di sini. Itu ceritanya ya kalau di sini. Kalau di sini kan tempat ibaratnya tempat buat ibadah, tempat orang tafakur. Kita tujuannya baik, insya Allah kita akan dibalas dengan kebaikan. Udah, itu aja Mas. Kalau misalnya ada orang ziarah, entah dari tangga desa, entah dari luar kota, terutama satu, kita izin dulu kepada yang nunggu di sini atau kepada juru kunci. Kita ibaratnya pakai buku tamu dulu. Nah, kita dari mana atau dari mana. Nah, kita tujuannya. Misalnya kita kalau ada orang yang mau nginep, kita harus nyerahin KTP biar jelas. Nah, terus kalau ada orang ziarah, kita ucap salam ibaratnya kepada yang penunggu di sini. Jangan kita biar orang kampung sini atau orang mana, jangan asal seenaknya nyelonong-nyelonong lah dari bahasa Jawa sih. Kita harus pakai tata krama karena di sini kan ibaratnya tempat para waliullah. Ibaratnya kita harus sopan santun, ibaratnya mau ke tamu di rumah siapa aja, termasuk di tempat-tempat keramat kayak gini. Saran saya ibaratnya supaya kita keramat ini lebih baik untuk kedepannya, ibaratnya supaya kita maju untuk berniat ibadah yang lebih khusyuk. Ibaratnya jangan sampai ada pikiran yang kotor, kita ambil pikiran yang positif biar kita tambah berkah, tambah maju di keramat Siti Patok Sitrapiat ini, supaya kita lebih jelas memahami aturan apa yang ada di sini. Kita harus patuhi yang ada di sini aturannya.